Nah itu katanya mami kalau ngobrol ke anak-anak tuh pakai bahasa Belanda gitu ya. Oh iya. Nah itu Bahasa pendidikannya juga bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Jadi bahasa Belanda itu dari sejak bayi, Sejak di kandungan berarti ya. sejak di kandungan. Kalau mami berasal dari mana Pak? Dari Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Jadi kalau dikatakan orang selalu mengatakan diskriminasi antara Jawa dan Cina misalnya, atau Cina dengan apa gitu. Tapi lupa bahwa di kalangan Cina pun itu ada diskriminasi juga. Misalnya antara orang Hokkien misalnya dengan orang Ge itu Hakka ya. Hakka. Itu kan ada perbedaan juga gitu loh. Ada perbedaan juga. Nah, tapi kebetulan ayah saya kan orang Hokkien. Tetapi ibu itu orang Hakka. Nah, nyatanya bisa rukun sampai mati. Mungkin karena jauh dari mata ya Pak. Orang Semarang dengan orang Pangkal Pinang. Lain loh itu. Budayanya beda. Beda Beda, ada beda-bedanya. Lalu dulu ketemunya bagaimana? Di sekolah, teman sekolah kan. Oh, teman sekolah. Teman sekolah. Saya kira mungkin siapa tahu ada perjodohan atau Oh, apa. enggak ada. Berarti di sekolah yang sama-sama Belanda. Ya. Kalau perjodohan juga sulit kan. Kalau misalnya dijodohkan gimana? Wong apalagi zaman dulu itu kan jaraknya jauh banget antara Semarang dengan Pangkal Pinang. Kok bisa kenal? Ya karena kebetulan ibu saya sekolahnya di Bandung, ayah saya juga di Bandung di sekolah yang sama. Di Milo yang sama. Ketemunya di situ. Ketemunya di Dan situ. dari dua belah pihak keluarga nggak ada pertentangan ya? Enggak ada. Saya masih menyimpan itu surat-suratnya. Oh, Antara masih. kakek-kakek saya itu masih ada surat aslinya. Kalau yang atas itu satu suku juga, Yang atas yang mana? kakek Kakek Tan Tiong I dan istri. Tan Tiong I itu ya asal Semarang sini ya. Kalau istrinya setahu saya asal Ambarawa. Ambarawa. Atasnya lagi juga. Saya nggak tahu. Kalau di garis keturunan Bapak secara langsung itu Chinese dengan Chinese semua. Atau ada yang lain non Chinese? Kita sekarang juga sulit ya tahu. Nah itu tadi yang ditanyakan itu kan apakah itu istri pertama atau kedua kan kita nggak tahu kan? Iya, iya. Ya saya misalnya dia punya yang istri pertama justru yang Jawa misalnya itu. Terus yang disebut di sini ketika dia mati itu istri Cina. Lah saya kan nggak tahu. Saya ini Jawa atau Cina. Ini mungkin bisa mengarah pada sebuah pertanyaan, ndak yo nek Cina kudu kawin karo wong Cina. Nggak ada. Ndak ada aturan. Nggak itu? ada. Sekarang kalau secara logika aja kita berpikir. Kalau leluhur kita orang Cina ya itu datang dari Cina itu kan biasanya mereka masih lajang kan, masih bujangan. Lah kesini dia kalau milih istri yang mana harus Cina, karena waktu itu kan yang berimigrasi ke sini itu kan kebanyakan juga orang laki, yang laki kan bukan yang perempuan karena itu kan cobaannya banyak di perjalanan itu. Walaupun mereka punya istri di sana itu kan ditinggal biasanya. Terus untuk dilanjutkan di sini dengan orang yang mana? Orang Jawa kan? Perempuan Jawa kan biasanya itu. Jadi kalau terutama di pantai utara, saya kok tidak bisa terima bahwa orang Cina maupun orang Jawanya itu murni Jawa, murni Cina. Mesti ada campurannya. Mungkin kalau yang orang Jawa itu selalu dari atau banyak itu dari ibu-ibunya yang Cina. Nah bapaknya itu kan yang Jawa kan? Jawa campur Jawa, orang Jawa nikah dengan yang Cina misalnya atau Cina itu nah itu kan beda. Kita kan lihatnya secara patrilineal dari ayahnya kan, dan tidak tahu ibunya. Namanya Cina, tapi di banyak generasi sebelumnya itu leluhurnya itu punya istri Jawa, punya anak juga setengah toh, namanya kan Cina.
kawin lagi dengan orang Jawa. Jadi Nah, terus campur. nyampur toh. Jadi bagaimana mungkin kalau di sini itu murni Cina, mesti kecampuran, terutama di pantai utara. Yang Jawa pun banyak yang begitu. Pikirnya orang Jawa, enggak, sebelumnya ada orang Cina. Jadi berarti kepercayaan banyak masyarakat bahwa orang Cina harus kawin dengan orang Cina itu enggak ya? Enggak ada. Terpaksa bisa tidak ada. Oh, Ya. kok terpaksa Pak? Dan enggak ada istri lain, enggak ada perempuan lain. Nggak ada perempuan lain, hanya Ya. itu. Iya, terutama kalau kita ketemu jodoh kan biasanya di sekolah, di tempat kerja. Ya dulu kan mereka Gitu ya ya. itu karena kehidupan. Karena kehidupan. Jadi dengan siapa ketemu menikahlah dengan itu gitu ya. Iya, Pak. Oke, menjawab pertanyaan. Itu logika saya loh ya. Oh ya ya. Tapi cukup menjawab Pak, karena kan banyak orang-orang keturunan Tionghoa yang matanya nggak sipit. Tapi Tionghoa. Tapi katanya bapak ibunya Tionghoa, tapi matanya nggak sipit. Tapi ada orang-orang yang katanya bukan dari bapak ibu Tionghoa, matanya sipit seperti orang Iya Tionghoa. makanya. Banyak itu. Ya, cukup menjawab pertanyaan itu. Pak, sekarang kita pindah bahasan karena tentang Imlek udah selesai nih. Tentang kopi. Kopi Bapak ini kan legend nih, Pak. Kalau kita baca dulu ada kopi salah satu yang tertua di daerah Jawa Barat gitu ya. Dia 1930-an berdiri, tapi begitu kita baca fakta sejarah, ada yang lebih tua lagi. 1915 sudah ada, dan itu namanya Margarejo yang adalah sekarang berganti nama dengan Dharma Boutique Roastery. Nah, saya mau tahu ceritaan itu, Pak. Sebentar. Saya perlu tanya dulu. Ya. Kok tiba-tiba pindahnya ke kopi karena apa? Itu tadi kan bicara Karena saya tentang tertarik. keluarga. Karena saya tertarik ya. Karena dari Imlek ini kan sudah selesai nih. Nah, Dari Imlek, kita tahu bahwa keluarga Cina Belanda begitulah menjalani perayaan Imleknya. Tetap ada, tidak hilang. Bahkan di zaman yang modern seperti ini. Jadi masih kumpul keluarga, masih ada sajian di meja altar, masih ada makanan khas yang 3 macam itu, dari udara, darat, sama laut ya. Unggas, hewan kaki 4, contohnya babi, terus sama ikan, terutama ikan bandeng yang besar itu ya Pak ya. Dan juga tahun ini, tapi mohon maaf, ya. saya baru tahu tentang itu baru sekarang ini. Loh, bagaimana sih Bapak? Yang tentang 3 hewan itu? Wah, keluarga Cina Belanda beda sih. Jadi ketemu pertama kalinya sudah Belanda ini. Jadi rumahnya ini tidak bergaya Tionghoa, tapi lebih bergaya Indis gitu. Iya, tapi itu juga kebetulan aja sih. Kebetulan. Jadi gini Pak, mari kita pilih saja. Setelah membahas tentang Imlek selesai, karena mumpung kita punya durasi yang cukup, artinya kesimpulannya bahwa meskipun mendapatkan pendidikan atau kebudayaan Belanda di dalam keluarga, tapi Imlek masih tetap dijalankan dan masih kumpul keluarga. Kita bahas satu lagi, mungkin Bapak bisa pilih mau bahas tentang rumah ini atau membahas tentang kopi. Ya kalau ada waktu dua-dua sih bisa. Dua-duanya bisa. Ya, Bagaimana singkat. guys? Hah? Rumah ini Rumah sebagai ini, ya. bangunan heritage. Ya, betul. Mumpung di dalam sini ya, Ya, kopi betul. mungkin bisa next time di luar Ya, ya. topik lain. Iya Pak. Oke, sekarang kita bahas rumah. Walaupun rumah ini ditempati oleh keluarga Tionghoa, tetapi dari gayanya itu kan tidak kelihatan gaya Tionghoanya. Kalau tadi Bapak bercerita di ruang makan di belakang itu adanya pantry. Tidak dapur seperti dapur orang Tionghoa atau orang Jawa, juga tidak ada dewa dapur yang disembahyangi gitu. Artinya nggak ada sajian-sajian manis-manis untuk dewa dapur ya, nggak kenal itu ya Pak ya. betul. Padahal kalau dicolongin tuh kadang enak, wah masih baru ditaruh di situ tuh. Jadi nggak mengenal nyolongi jajannya Tapi dewa saya dapur tahu ya. kenapa kok diberi manis-manis. Tahu tak? Kenapa Pak? Oh iya, Bapak mungkin boleh cerita. Itu yang saya pernah diceritain oleh ayah saya. Ya supaya nanti kalau si dewa dapur itu pulang ke sana, ke tempat asalnya di surga itu,
dia bisa memberi laporan yang manis-manis tentang keluarga yang bersangkutan. Makanya dibawahi, dioleh-olehi hal makanan yang snack-snack yang manis-manis, manisan macam-macam. Oh, kalau Bapak kan nggak mengalami adanya dewa dapur Ya, di jadi rumah cuma cerita Bapak, aja, cuma ya, cerita ya. Kalau Ayah masih ngalami? Enggak juga. Enggak. Saya kira enggak. Oh, itu taunya berarti dari orang lain tentang itu ya? Tentang itu, ya beliau, saya dapatnya dari ayah. Cuman ayah itu mungkin sekali dapat dari teman-temannya atau dari baca. Ya, ya. Rumah ini kan tampak sekali tidak ada gaya ke-Cina-Cinaannya. Kenapa kok begitu? Kenapa kok begitu? Malah Ya. Indis, news Indis ya, New Indis. Nah, ya? pertama rumah ini sebetulnya juga tidak di pecinan yang benar kan. Ini kan agak beberapa meter di luar pecinan. Pecinannya itu kan hanya sampai di pertigaan Beteng Wat Gandul Timur kan. Nah ini kan Wat Gandul Barat. Di luarnya pecinan sedikit. Di luar, dan dulu karena ada karang di luar sempat dikenal sebagai Bon Karang. Kebun karang, ya. Tuh. Ya, orang Jawa tuh gampang loh menamai sesuatu. Ya lihat aja lokasinya dan ciri-cirinya itu. Maka tempatnya dinamakan itu. Jadi dulu sekali di wilayah Wat Gandul, di mana kalau kita ngelihat ada sebuah rumah putih besar tuh, di situ ada seperti karang-karangnya, batu besar sebetulnya. Dan karena besarnya itu orang bilang, oh iki kebon karang, daerah Bon Karang gitu. Lalu dekat sini karena ada jembatan yang pakai tali kemandul, maka namanya jadi Wat Gandul. Nah Ya, itu semudah itu ya. Jadi ketika masih bernama Bon Karang, rumah ini sudah ada. Sudah ada. Dan saya kira-kira itu mungkin yang menghilangkan atau untuk kepraktisan ya saya kira. Itu kakak saya. Kakak saya. Tidak ada perubahan sejak pertama kali Bapak tinggal di sini. Sejak dihilangkan itu nggak ada. Oh. Nggak ada. Kalau foto-foto dari rumah lama gitu ada Pak? Wah, Yang foto lama ada sih, tapi masih harus saya cari di arsip belakang. Tapi Bapak ingat bentuknya? Ya, Ada kurang perbedaan lebih. seperti apa antara dulu Oh sama sekarang? jauh. Memang ada formasi karang-karangan gitu. Jadi seperti koral laut, tetapi ini di darat. Seperti itulah. Itu alami gitu Pak? Ya enggak. Oh dipasang? Enggak gitu. dipasang. Koralnya masih ada sisa. Oh masih ada sisa, taruh di Masih mana ada. Pak? Itu di luar jendela ada. Oh iya, nanti saya lihat deh. Seperti itu Ya. maksudnya. Yang saya penasaran, bagaimana dulu rumah ini dibangun? Saya nggak tahu ya, karena saya juga tidak tahu, dan sampai sekarang kepengen tahu tapi nggak tahu siapa yang merancang dan siapa yang membangun rumah ini di awalnya. Karena rumah ini bukan rumah yang dibangun oleh leluhur saya. Yang menempati pertama itu Tan Eng Chong ini. Itu yang menempati pertama. Dan ketika itu rumah ini sudah ada karena beliau itu menebus ya sebenarnya. Menebus dari seorang keluarga yang katanya itu tidak bisa menebus pahnya. Dulu kan ada pah-pahan. Ya mungkin beliau salah perhitungan atau bagaimana sehingga akhirnya pahnya harus dia bayar itu lebih kecil dari pendapatannya. Sehingga akhirnya harus ditebus kekurangannya itu. Nah caranya dengan menjual rumah ini kepada Tan Eng Chong itu. Jadi rumah ini sudah ada sebelumnya Tan Eng Chong. Kalau mengingat Tan Eng Chong menjadi ketua perkumpulan itu di 1876, 70-an ya. artinya perkiraan 1850-an apa mungkin rumah ini sudah ada? Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Nah keluarga sebelumnya mungkin paling enggak kan yang menempati sudah 10 tahun kan. Nah 10 tahun itu kan satu generasi. Nah sebelumnya kan sudah ada. Rumah itu sudah dibangun sebelumnya itu kan. Jadi kalau misalnya 147 tambah 10, 157, andai kata pembangunan 3 tahun, 160.
sebelumnya mungkin sudah ada. Ya Jadi, 50-an lah gitu. dibangun sekitar 160 tahun yang lalu bisa jadi. Iya, iya. Mungkin kira-kira gitu. Nggak ada Dan- keterangan. Dan arsitekturnya gayanya sudah seperti itu, neoklasik kan, yang seperti di tingkat atas gitu. Hmm. Kalau tingkat bawah ini kan di renov Hmm. oleh arsitek Lim Buanji tahun 27. Tahun 1927 ya Pak ya? Ya, Oh ya, oke. Kalau di sertifikat kepemilikan rumah tidak ada informasi apa? nggak ada. Nggak ada. Apa yang tercantum di situ Pak? Sertifikat mana? Yang sekarang? Kepemilikan, oh itu berbeda. Beda, jadi nggak pernah mencantumkan apa-apa toh. Itu Oh, kan hanya pemilik pada saat ini kan. pemilik pada saat ini Iya, setelah pada saat- kemerdekaan. iya. Nah waktu zaman tahun 1800, 1920-an itu Saya nggak tahu, nggak pernah lihat. nggak pernah Dan- lihat bentuk. atau nggak pernah nemu. Ya, nanti Ya. berarti kita harus mencari bersama mungkin Pak, supaya ketemu Wah. lagi. Wah, Jadi sedang arsip-arsip kuno kalau kita cari di BPN aja yang mengeluarkan nggak ada. nggak ada. Rata-rata kadang kita kalau nemu informasi dalam bahasa Belanda, di Belanda ya. Iya, itu masih bisa dibaca kan. Hmm, Itu. Tapi ini nggak ada. Saya nggak tahu. ya. Jadi sudah berapa generasi tinggal di rumah ini ya? 5 begitu? 5 ya, tinggal 5. Yang tinggal itu 5 generasi. Ya termasuk kalau termasuk anak saya dan cucu saya sekarang ya lebih 6 Ya, dan 7 ya. 6 dan 7 ya, 7. Cucu saya 7. Jadi dimiliki Tapi Tan yang Incong. yang lahir di rumah ini ketiga, saya ketiga. Bapak ketiga dari jadi Tan Incong ngambil alih rumah lalu bawahnya Ya. lahir di sini. Yang lahir di sini itu cucunya Tan Incong, kakek saya kan. Oh. Nah, itu. Oh, berarti kalau buyutnya Bapak tidak lahir di sini, sebelumnya udah punya rumah lain dong? Ya itu mestinya teman saya nggak tahu, Hmm, nggak tahu, iya ya, tidak ada tercatat ya Pak sayangnya nggak ya Pak ya. tercatat, nggak tercatat. Saya nggak tahu, mestinya. Kalau kata ahli arsitektur Pak, pernah ada yang cerita nggak tentang rumah ini? Gaya dan sebagainya macam-macam. Kalau Bu Wijayanti itu kan juga apa namanya ya ahli ya atau apa itu pokoknya sangat meminati sejarah arsitektur kan. Kalau menurut beliau rumah ini dibangun oleh mereka yang biasa membangun bangunan untuk tentara Belanda. Jadi dari seni angkatan daratnya Belanda waktu itu. Buat pemimpinnya mungkin ya, Apa? pemimpinnya. Em, Atau untuk barak-barak itu, untuk barak di sini barak Pak? pemimpin juga ya. Sebagus ini untuk barak? Lah untuk mereka tekan lain. Lah ini kan Heeh. kan bayarannya lain dong, ekstra kan. Jadi dia merancang menurut ya bohirnya itu. Bohir, Ah, pendana. pendananya Oh, sudah lama saya nggak dengar kata bohir. Bohir, ya pendananya itu. Bohir itu dari bahasa apa Pak? Belanda Bahasa ya? Belanda atau Bo itu bangunan. Bo itu mengarah pada bangunan atau yang bangun. Ya. Hir itu penguasa sebenarnya. Jadi yang merintah gitu loh. Yang merintah pembangunan. Bohir itu yang merintah pembangunan. Mm-mm. Yang berwenang untuk ya kamu bangun sesuai dengan mau saya begini begitu perancangnya. Bukan perancang sebenarnya, jadi yang menyuruh merancang. Yang menyuruh merancang yang punya uang. Lebih tinggi dari perancang kan. Oh Gitu. ya. Ya, di buku ini Chinese Houses of Southeast Asia itu kan ada rumah Ya. yang ada di sini. Itu halaman berapa ya, Pak? 189. betul? Wow, 189. Kita akan buka 189. Tan Tiong I Hom, Semarang, Indonesia, 1850-an. Di sini tertulisnya 1850-an. Ya. Ya itu.
Iya. Ini gambarnya persis sama seperti kita duduk di sini. Ya. Dan ada ornamen-ornamen patung juga Ya. di depan ya Pak. Sampai sekarang masih ada. Karena bukunya juga masih baru kan. Relatif. Tahun berapa itu? Ini 17 mungkin atau 17 ya? Ya, saya harus cek lagi ini. Masih belasan itu. Mm-mm. 15, 16, 17 lupa saya. Masih belasan itu. Begitu lama. Ya. Pak, ceritain dong Pak waktu yang patung di depan hilang itu besar sekali. Maksudnya cerita tentang Dulu, kehilangannya iya. atau tentang patungnya? Tentang patungnya dan bagaimana sampai hilang. Saya juga tidak tahu alasannya orang itu untuk mengambil patung itu langsung di malam itu 2 patung langsung di depan. Langsung 1 malam. Dengan cara apa? Patung itu diambil itu aja. Itu kan ditaruh di atas apa namanya itu? Apa namanya itu kakinya patung stand itu. Nah itu mereka meninggalkan stylenya itu tapi patungnya diambil. Gampang dicopot toh ternyata. Sudah terus mereka motong kawat dorinya itu terus diloloskan melalui situ 2 patung. 1 laki, 1 perempuan. Saya masih punya fotonya sih sebenarnya. Ini patungnya tentang apa Pak? Kan dulu di kanan yang di kiri pintu ya itu satu itu tentang itu patungnya yang menggambarkan seorang nelayan. Kalau nggak salah itu nelayannya yang jadi ini laki dan perempuan sepasang itu. Ada nelayan dan ada pemburu. Pemburunya itu membawa bebek liar mestinya itu ya. Di tangannya yang diangkat. Terus yang nelayan itu membawa ikan. Itu. Dan ada jari. Kalau bagi keluarga makna patung itu apa? Kenapa sampai ada? Bagi saya sih nggak ada. Kalau bagi Bapak nggak ada? Nggak ada. Wong saya juga nggak tahu kan patung itu apa kaitannya itu loh. Nggak tahu saya. Tapi sejak Bapak lahir sudah ada? Sudah ada itu dipasang tahun 27. Ada datanya sih. Itu ada datanya. Ya. Karena ini kan rumah tua ya Pak. Pernah ada kejadian sesuatu nggak? Yang apa? Yang kaitannya dengan mistis gitu? Yang magis-magis gitu. Ada nggak di sini? Saya sih tidak pernah mengalami. Bapak nggak pernah? Tidak pernah. Kalau anggota keluarga lain? Juga enggak. Tamu? Yang tinggal di rumah ini, kalau tamu katanya pernah. Saya pernah dengar. Apa Pak? Ya ada yang jadi begini. Saya itu kalau dilihat secara hukum ya, terpaksa sebenarnya harus dipercaya. Karena ada 2 orang tamu yang melihat barang sama atau hal yang sama, padahal mereka itu ceritanya perbedaan waktunya jauh. Jadi belasan tahun seingat saya itu. Mereka tidak saling kenal karena kotanya juga beda. Asal kotanya mereka yang si saksi-saksi ini beda. Umurnya juga beda, jauh. Tapi mereka bisa menceritakan hal yang sama yang dilihat itu. Melihat benda gitu Pak? Ya menurut mereka makhluk gitu, bukan benda. Makhluk. Seperti apa makhluknya? Apa perlu cerita? Iya dong, kan biar menarik. Karena Bapak kan nggak pernah ngalamin nih. Makhluknya itu naga. Nogo di dalam rumah ini dan keduanya tuh ngelihat di mimpi atau disadar gitu? Sadar. Oh, dia sadar. Sadar. Padahal naga itu kan dekat dengan mitologi Jawa, Chinese dan Jawa. Jawa Ya. Jawa, Chinese, yang Pak? Jawa bukan. Oh. Karena naganya ini yang mereka lihat kalau kita gambarkan itu naga Jawa. Karena yang dipakai itu ini loh, mahkota seperti Jawa. mahkota Jawa. Iya. Kalau Chinese kan nggak pakai mahkota. Iya. Oh. Chinese tidak pakai mahkota. Atau ini Dan bentuknya juga beda. fusion. Fusion, Namanya nggak tahu saya. Chinese dan Jawa. Nggak tahu. Tapi menurut mereka itu, jadi yang mereka ceritakan yang sama itu adalah makhluk itu atau naganya itu atau ularnya itu memakai suatu topi yang topi Jawa gitu.
Itu di siang hari mereka lihat atau Siang malam? hari. Siang hari. Wah. Siang hari. Siang hari. Waduh. Dan Iya itu ya. besar banget katanya itu. Gede banget. Di depan atau di dalam rumah, di belakang. Di depan, karena mereka kan di depan. Di depan rumah. Dia nongolnya katanya biasanya di sini-sini di depan. Mungkin ya. Karena kebetulan dua-dua melihatnya di depan. Ya saya kok nggak pernah lihat ya. Loh, karena nggak termasuk mungkin nggak termasuk yang perlu dikenali atau gimana itu loh. Karena mereka sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Kadang-kadang penasaran juga saya Pak sama yang gitu-gitu. Bener nggak sih ada gitu ya? Kalau Apalagi saya percaya kalau- ada sih. Oh, Bapak percaya ada? Percaya. Oh. Itu makhluk biasa aja seperti kita. Cuman kita berbadan itu enggak. Gitu. Dengan bentuk yang berbeda. Ya, gitulah. Ya. Ya itu gelombang itulah. Kembali ke bentuk rumah ya Pak ya. Ini kan bentuk rumah sehingga saya pernah mengalami beberapa perubahan kalau Bapak cerita. Itu perubahannya mana saja? Fasad berubahkah atau apa? Atau Perubahan besar? dalam arti gimana? Renovasi gitu. Renovasi atau bentuk gitu Pak? Itu renovasinya dilakukan tahun 27 oleh 27, tadi itu perubahannya di mana? di sini tempat kita duduk ini. Semulanya tidak begini. Semulanya nggak begini, semulanya arsitekturnya gaya arsitekturnya akan mengikuti yang atas. Mengikuti yang Persis. atas. Dulu alasan melakukan renovasi apa? Karena sudah mulai Itu dari kakek saya, itu kan zaman kakek saya. Waktu beliau itu pindah, jadi kepindahan awal kepindahan yang dari Bandung. Sebenarnya kakek saya itu kan pernah tahun sebelum tahun 15 ya, tahun awal abad 20. Beliau itu walaupun lahir di sini kan, beliau itu pindah ke Bandung untuk mencari penghidupan lebih baik. Cuman saya nggak tahu alasannya kenapa. Alasannya saya tidak tahu. Kenapa kok pindah ke Bandung. Nah, kemudian tahun 15 itu mulai mendirikan kopinya di situ. Perusahaan penyangrai kopi di situ. Tahun 24 beliau kembali ke Semarang maksudnya, tetapi belum ke rumah ini. Itu masih di daerah, kalau saya lihat dokumennya di daerah Dr. Cipto. Itu selama 2 tahun. Saya nggak tahu itu pabriknya diteruskan atau enggak. Baru tahun 26 beliau kembali ke rumah ini dan meneruskan pabriknya ini di sini. Lah itu mungkin beliau itu mulai merenovasi atau menyuruh Limbanji itu merenovasi rumah ini tahun 27 kira-kira selesai rumah ini. Ya, kemudian tahun 27 itu juga mulai pabriknya kopi itu dibangun. Itu. di tahun 27 itu juga ya bersamaan. Ya. Bersamaan dengan pembangunan rumah ini berarti ya. Karena kita kan lihat tuh ada foto yang tanggalnya itu tahunnya nggak ditulis di situ, tapi dari apa yang kita lihat objeknya yang kita lihat itu tahun 29. Fotonya tahun 29. Ketika perayaan pasar malam ya kalau Ya. nggak salah ya. Dan rumah ini sudah seperti ini kan bentuknya. Iya. Jadi betul kalau itu sebelum tahun 29 sudah direnov seperti ini. Oh, iya ya dengan fasad depan yang Iya. sama ya. Kalau besarannya tetap sama dari dulu atau sudah pernah kena gusur? Oh enggak. Karena gusurnya justru di zaman Pak Harto. Oh. Bagian mana depan gitu, Pak? Depan tuh. Di kantor itu kan mundur. Berapa meter Pak mundurnya? Kurang lebihnya 2 meter ya kalau kita lihat. 2 meteran bagian situ. Tapi yang lainnya sudah enggak apa-apa. Lumayan ya. Saya tuh kan juga pernah dapat ceritaan dulu bangunan-bangunan besar yang punya ruangan dan kamar banyak itu sempat dikuasai sama tentara pelajar. Jadi ada tentara pelajar masuk ambil alih. Di mana itu? Di Semarang kalau saya dengar ceritakan. Kayak di Jalan Gajah Mada juga ada rumah yang kena gitu. Si pemilik rumah kalau mau ngambil kembali rumahnya harus bayar gitu. Nebus gitu. Nah, rumah ini gimana ketika itu di tahun 50-an itu? Pada rumah ini sebetulnya tidak terjadi yang seperti itu. Tetapi waktu itu kakek saya itu kan memiliki rumah yang di Ungaran. Rumah itu sampai sekarang masih ada sih. Cuma saya sudah bertahun-tahun nggak lihat rumah itu kan di jalan raya.
antara Semarang dan ke selatan. Kalau kita nggak lewat jalan tol ya, sana di Ungaran. Rumah itu sampai sekarang sudah ada. Dan rumah itu setelah atau mulai pendudukan setelah pendudukan Jepang udah menyerah, dikuasai oleh awalnya itu tentara pelajar, kemudian tentara kan itu. Ya itu terus. Dan keluarga masih bisa ngambil gitu? Nggak bisa, ditawari pilihan ke ayah saya ya waktu itu. Kalau harus pilih. Kalau mau rumah ini berarti ditukar guling dengan rumah Semarang. Atau kalau nggak mau, yaitu mereka yang pegang. Jadi sekarang status kepemilikannya punya pemerintah? Oh, tapi setelah itu kan sudah berbalik lagi gitu. Ada macam-macam rezim kan sudah ada ganti Gus Dur, ganti apa, udah lain. Jadi itu kembali dijual. Karena yang itu sebetulnya rumahnya itu menjadi bagian warisan paman saya, gitu loh. Paman saya, kakak bapak saya. Nah, tapi diwakilkan kepada adiknya dan keturunannya, jadi sepupu saya sebenarnya itu yang megang rumah itu. Kemudian saya berapa tahun, saya lama juga sih saya dijual itu rumah itu, jadi nggak ada kaitan dengan keluarga, tapi rumah itu masih ada. Oke Pak, baik. Terakhir. Oh sebentar, belum saya lupa. Ya. Tadi kan mengenai ini, mengenai Shrine. shrine-nya ini. Ini adalah rancangan bukan orang Cina. Oh. Ini rancangannya Van Ooyen, Aztec wow. juga. Van Ooyen itu kan terkenal karena karya-karyanya itu merupakan perpaduan budaya antara ya dalam hal ini antara Cina dan Art Deco Belanda ya, Eropa. Yeah. Nah terus kemudian beliau juga yang merancang gereja katedral Semarang yang di Randusari itu, yang di Tugu Muda, gereja itu juga rancangannya beliau. Dan yang di Jogja itu Ganjuran, yang merancang patungnya Yesus dalam kuil ya itu, model itu rancangan beliau. Oh. Jadi beliau memang spesialisnya itu perpaduan budaya arsitektur. Makanya kalau kita ngelihat di kaki-kakinya ini Lain, ini bukan Cina. Iya, kaki-kakinya kan sangat Western style ya. Ada lagi Pak yang Bapak ingat? Ya, biasanya tuh kalau sudah nggak di shoot atau sudah di akhir acara, ingatannya ya, terus pada muncul gitu. Kesimpulan dulu Pak tentang rumah ini. Ketika Bapak disebutkan makna rumah ini bagi Bapak apa? Rumah ini bagi saya, karena saya lahir di sini juga ya. Saya lahir di rumah ini, saya nikah di rumah ini. Saya cuma ada pengharapan satu, seperti istri saya meninggal juga di rumah, gitu. Jadi bagi saya itu rumah ini adalah sebagian dari hidup saya. Makanya kalau saya bilang dalam pelestarian bangunan cagar budaya itu kan ada 4 pilar. Cium, kalau saya singkatnya Cium, C-I-U-M. Yang pertama yaitu tadi C, cinta. Meskipun kita nggak diganti biaya, tetapi kita tetap akan berusaha supaya rumah itu tetap lestari seperti yang kita kenal dari lahir. Kalau saya loh ya, gitu. Jadi, ya, jadi sebetulnya ini juga himbauan saya kepada para pemimpin Kota Semarang supaya membangkitkan juga cinta warga Semarang terhadap bangunan-bangunan cagar budaya yang mereka punya, yang kita punya di Semarang, apapun itu. Ya, masih banyak yang belum dipugar. Sebetulnya pemugaran itu
urusan kedua sih, kalah penting kalau menurut saya. Jadi dikembalikan lagi seperti semula, seperti rumah ini misalnya, itu nomor 2. Yang penting rumah itu ada, sehingga yang lebih penting rumah ini kan bangunan cagar budaya itu kan apa namanya, tangible history kan. Yang justru yang lebih penting itu adalah intangible history yang melekat pada bangunan cagar budaya ini. Nah, itu akan cuman jadi cerita kalau yang tangible, yang rumah ini sudah nggak ada, bangunannya sudah nggak ada, ya tinggal cerita aja, tinggal orang percaya aja, buktinya nggak ada kok. Itu masih banyak di Semarang kok bangunan-bangunan seperti itu. Sayang sekali kalau itu, mumpung itu masih ada, walaupun dalam keadaan bobrok, dipertahankan. Gitu. Walaupun sulit ya Pak. Walaupun sulit. Kesulitan lainnya Bapak pajak mungkin. Pajak itu termasuk U-nya itu tadi, uang. Kalau itu kan dari C, cinta C, dulu. itu ilmunya. Jangan ngawur. Kalau memugar itu jangan ngawur. Kalau tidak tahu cara yang memugar, tanya yang punya pengetahuan tentang memugar itu sesuai dengan sejarah rumah itu. Arsitek mungkin banyak arsitek yang tahu. Ya, kalau U? U-nya yaitu tadi uang. Jadi sebetulnya tidak tepat kalau seperti yang harus saya jalani sekarang itu, selalu minta pengurangan PBB untuk rumah ini. Harusnya itu secara otomatis, secara sistematis itu diberikan oleh Pemkot tanpa saya minta. Itu artinya perhatian Pemkot yang terwujud di dalam pengurangan PBB itu uang. Nggak usah kalau nyumbang-nyumbang apa namanya, membantu material, biaya pemugaran itu enggak perlu, karena ya emang enggak perlu. Kalau kita punya C, punya I sudah dibantu dengan pengurangan PBB dan lain, otomatis kita juga tergerak untuk ya gimana lah kita cari uangnya itu untuk pemugar. Terakhir M-nya Pak. M-nya, nah M-nya itu full Pemkot. M-nya itu adalah manajemen perkotaannya. Kalau manajemennya bagus, enggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kalau CIU-nya sudah ada, tapi tempat itu tetap tidak dijaga dari rob, dari banjir,